penting untuk menjadi bahan pertanyaan di sini adalah tentang dari mana orang-orang di masa kuno mengetahui informasi tentang perbandingan waktu 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari di dunia. Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk kita terlebih dahulu sepakat bahwa sesungguhnya semua agama di dunia ini berasal dari satu asal yang sama, yaitu dari Tuhan semesta alam. Dari waktu ke waktu, utusan Allah, yakni para nabi, hadir ke dunia menyampaikan informasi yang bisa dikatakan sama saja, yaitu tentang keberadaan Tuhan semesta alam yang Maha Satu, tentang saling berbuat baik antara sesama manusia, dan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Di tema tentang adanya kehidupan setelah kematian inilah tampaknya informasi tentang terbatasnya waktu hidup di dunia turut pula disampaikan. Dan perlu pula untuk teman-teman ketahui bahwa informasi tentang terbatasnya waktu hidup di dunia tidak saja ada di agama Samawi. Dalam naskah Rig Veda, kitab suci agama Hindu, ada himne yang berbunyi, dia juga mengajukan petisi untuk diberikan umur panjang karena dia ingin konsisten mengingatkan orang-orang akan waktu hidup yang terbatas di dunia. Mengenai siapa yang mengajukan permohonan diberi umur panjang akan saya bahas di video yang lain. Demikianlah teman-teman, sejak masa kuno informasi tentang terbatasnya waktu hidup di dunia itu sebenarnya telah diberikan kepada setiap umat, dan bukan saja tentang terbatasnya waktu hidup di dunia, tetapi juga secara spesifik tentang durasi waktu itu sendiri. Jadi orang di masa kuno telah pula mendapat informasi tentang perbandingan waktu di akhirat dengan di dunia, yang dengan mengetahui perbandingan itu mereka dapat menghitung berapa banyak lagi waktu yang tersisa bagi kehidupan di dunia. Ketika dunia memasuki masa di mana Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dihadirkan ke dunia, kembali informasi tentang perbandingan waktu akhirat dan dunia disampaikan melalui wahyu. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang biasanya menjadi rujukan umat Islam ketika ingin menghitung perbandingan waktu akhirat dan waktu dunia, yaitu pada surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Terus ada pula surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi, dan mereka meminta kepadamu agar asap itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat ketiga Al-Ma'arij ayat 4 berbunyi, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 20.000 tahun. Dan ketiga ayat ini saya melihat hanya surat Al-Ma'arij ayat 4 saja yang informasi perbandingan waktu akhirat dan dunianya selaras dengan perbandingan waktu di masa kuno, yaitu 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari. Perbandingan waktu yang diterapkan pada kalender wuku yang menggunakan durasi waktu 420 hari untuk 1 tahun. Basis hitungan kalender wuku tampaknya tidak mengacu atau berdasar pada model kalender Samsia matahari ataupun kalender Kamaria atau bulan, tapi mengacu pada kesadaran spiritual mereka pada waktu akhirat. Dengan kata lain,
Saat mereka menghitung hari demi hari yang berlalu, ketika hitungan itu mencapai 420 hari, maka secara spiritual mereka menyadari telah berlalu pula 1 detik waktu di akhirat. Ini bisa dikatakan merupakan gambaran spiritualitas betapa orang-orang di masa lalu berupaya menyelaraskan eksistensinya di dunia menurut waktu akhirat. Demikianlah teman-teman, perhitungan kalender wuku adalah wujud realitas dunia. Hal esensi yang telah diketahui orang-orang di masa kuno, namun kemudian terlupakan dalam perjalanan waktu. Beruntung masyarakat Bali yang ketat menjaga tradisi kuno masih menyimpan informasi tersebut. Ketika Allah kembali mengisyaratkan informasi tersebut dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, Dia membahasakannya dalam bentuk kalimat perbandingan yang menuntut upaya kita untuk mencermati dan menelaah secara komprehensif agar dapat memahami makna yang dikandungnya. Dan ketika kemudian hasil pencermatan makna di balik surat Al-Ma'arij ayat 4 sangat jelas mengisyaratkan adanya keselarasan dengan tradisi kuno yang tersimpan dalam budaya masyarakat Bali, yang pada hari ini kita sebut sebagai budaya Hindu Bali, maka sudah semestinya jika kenyataan tersebut dilihat sebagai cara Allah mengaitkan kebijaksanaan yang dihadirkan di muka bumi melalui para utusan-utusannya dari masa primordial hingga ribuan tahun selanjutnya. Tentunya termasuk kebijaksanaan yang disampaikan Nabi Muhammad, juga utusan-utusan yang akan terus hadir hingga akhir zaman. Dengan kata lain, ini menjadi syarat bahwa untuk mengetahui hal-hal esensi, kita tidak bisa hanya mencermati ilmu yang tersaji dalam tradisi agama yang kita anut saja. Prinsip ini memang agak riskan jika dicerna oleh orang-orang yang tidak dapat melihat gambaran besar. Hitungan perbandingan waktu yang disyaratkan surat Al-Ma'arij ayat 4 terbukti selaras dengan beberapa petunjuk lainnya. Petunjuk itu bisa kita temukan dalam beberapa hadis, dan bahkan isyarat surat Al-Ma'arij ayat 4 juga selaras dengan makna di balik surat Al-Asr. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu riwayat hadis yang saya lihat selaras dengan isyarat perbandingan waktu yang disampaikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Dalam buku The History of Al-Tabari, volume 1, halaman 288, Al-Tabari menyampaikan informasi bahwa Adam diusir dari Firdaus pada jam ke-9 atau ke-10 pada hari itu. Yang dimaksud jam ke-9 atau jam ke-10 dari hadis tersebut adalah jam 3 atau jam 4 sore. Karena hitungan jamnya dimulai dari terbit fajar, yaitu pada jam 6 pagi. Dalam dokumen dari awal-awal Masehi yang berisi panduan ibadah harian Yahudi dan Kristiani, awal hari terhitung dari jam 6 pagi pada saat terbit fajar, dan akhir hari berada pada jam 6 sore pada saat terbenam matahari. Terkait hal ini, Al-Tabari memberi komentar bahwa jika mencermati pernyataan ini, berarti Tuhan membuat Adam dan istrinya tinggalkan Firdaus setelah 3 jam telah berlalu pada siang hari, pada hari Jumat yang juga merupakan hari-hari penghuni dunia ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh waktu yang berlangsung di dunia saat ini masih dalam waktu hari Jumat menurut waktu di akhirat. Dari informasi ini kita mendapat gambaran bahwa Adam dan Hawa tinggalkan Firdaus
pada jam 3 sore yang berarti telah memasuki waktu asar. Dengan kata lain, dari sejak masa Adam hingga masa kita sekarang ini, di akhirat masih dalam waktu asar. Inilah makna esensi dari kalimat wal asr dalam surat Al-Asr, surat ke-103, yang oleh kalangan mufassir diterjemahkan menjadi demi masa, yang pada dasarnya mestinya dimaknai demi waktu asar. Bisa lebih diperjelas menjadi demi waktu asar, di mana manusia Adam dan anak cucunya jalani sepanjang hidup di dunia. Sangat penting untuk mencermati secara jeli bahwa surat Al-Asr secara jelas hanya menyatakan bahwa masa kehidupan Adam dan Hawa dan anak cucunya di dunia hanya berlangsung sepanjang waktu asar saja. Karena jika ada waktu lain, seperti hingga waktu maghrib atau isya, tentu akan disebut pula. Demikianlah teman-teman, dari informasi perbandingan waktu akhirat dan waktu dunia yang disampaikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, kita mendapat perbandingan bahwa 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari di dunia.